terkait dengan Kresna Life, memang Kresna Life itu sudah beberapa kali mengajukan RPK, tetapi kita selalu tolak. Dan yang terakhir adalah RPK tertanggal 30 Desember 2022. Jadi menjelang tutup tahun 2022, tiba-tiba diajukan RPK yang terakhir, yang skemanya ini adalah skema untuk mengkonversi hutang, ya, klaim polis dari para pemegang polis menjadi subordinasi. Nah, di dalam RPK itu tidak ada suatu penjelasan mengenai komitmen ataupun persetujuan dari para pemegang polis untuk mengkonversi hak-hak untuk klaim polisnya itu kepada menjadi subordinasi loan. Nah, oleh karena itu kami membutuhkan bukti konkret bahwa mereka setuju dan dialihkan menjadi subordinasi loan. Nah, sejak RPK itu diterima, diskusi kami lakukan dengan pemegang saham, dengan direksi dan komisaris untuk bisa membuat komitmen. Dan komitmen yang dilakukan itu adalah, ini adalah kesempatan yang terakhir. Ya, kami tegaskan kepada pemegang saham, direksi dan komisaris, ini kesempatan yang terakhir. Dan ini harus dipenuhi dalam waktu 1 bulan sejak pertemuan terakhir itu. Yaitu jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 2023. Nah, beberapa hal yang menjadi syarat bahwa pemegang polis itu harus menyetujui secara tertulis bahwa itu dikonversi dari hutang polis, ya, menjadi subordination loan. Dan Kresna Life wajib menyampaikan informasi yang lengkap kepada para pemegang polis, ya, bahwa dampak daripada konversi itu seperti apa, ya, baik itu menyangkut masalah risikonya maupun hak-hak daripada para pemegang polis yang beralih menjadi pinjaman untuk subordinasi loan. Nah, ini akan kita tunggu, ya, dalam seminggu ini kita akan tunggu, ya, berapa banyak dari para pemegang polis yang setuju, dan kami akan hitung, ya, berapa dampak daripada konversi tersebut. Ya, ada hal-hal yang kita akan hitung terkait dengan solvabilitas. Apakah itu RBC-nya memenuhi syarat? Apakah secara RKI-nya itu memenuhi syarat? Dan apakah secara likuiditas itu memenuhi syarat sehingga dia mampu membayar kewajiban-kewajiban bagi pemegang polis yang jatuh tempo. Untuk itu prosesnya juga akan kita mintakan pihak-pihak independen, lawyer, kantor akuntan publik bahwa proses skema ini adalah sesuai dengan standar-standar yang ada. Dan apabila pemegang polis yang bersedia mengkonversi menjadi subordination loan, kemudian itu rasio-rasio solvabilitasnya tidak terpenuhi, maka pemegang saham itu harus menambahkan modalnya. Karena perlu diketahui bahwa skema RPK yang terakhir itu tidak sedikit pun masuk tambahan modal dari pemegang saham. Ini hanya konversi dari pemegang polis menjadi SOL. Oleh karena itu, apabila pemegang polis jumlahnya tidak memenuhi syarat, ya, pemegang saham pengendali wajib menyetorkan. Apabila tidak disetorkan dan tidak memenuhi syarat-syarat untuk bisa berkelanjutan, maka OJK akan mengambil tindakan tegas terhadap hal ini karena kesempatan itu sudah diberikan cukup lama kepada Kresna Life untuk bisa menyelamatkan perusahaan.